Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh dan solehah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran sekarang, kita akan membahas tentang gasab. Ada yang tahu apa itu gasab? Ya, gasab mungkin bahasa yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di sini gasab terbagi menjadi dua dalam segi definisi. Yang pertama, menurut bahasa, yaitu mengambil sesuatu secara paksa, dengan terang-terangan, dengan maksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Itu gasab. Adapun menurut istilah, menguasai harta orang lain tanpa adanya izin dan melampaui batas. Intinya, mengambil barang orang lain tanpa izin. Lantas apa saja contoh-contoh gasab itu? Bisa lihat. Contoh gasab itu seperti kita duduk di depan teras orang lain tanpa kita minta izin. Atau kita duduk di atas motor orang lain tanpa kita minta izin. Atau kita numpang bercermin di spion motor atau spion mobil orang lain tanpa kita meminta izin. Jadi intinya gasab itu kita memakai atau menggunakan manfaat barang orang lain tanpa meminta izin kepada orang yang memilikinya. Jadi kita hanya meminjam dengan maksud akan mengembalikan barang tersebut tetapi tidak meminta izin terlebih dahulu. Gasab, perbedaan gasab dengan mencuri, gasab itu terang-terangan, sedangkan mencuri sembunyi-sembunyi. Tidak ada pencuri yang terang-terangan seperti koruptor itu kan sembunyi-sembunyi. Adapun gasab secara terang-terangan, misalnya kita memakai sepatu orang lain, memakai sandal orang lain, memakai pulpen orang lain, memakai tas orang lain tanpa meminta izin kepada orang yang memilikinya. Kemudian, hukum gasab. Apa hukum gasab? Hukum gasab yaitu makruh berat karena orang yang meminjam barang tersebut harus mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula tanpa berkurang sesuatu apapun. Bahkan, menurut sebagian pendapat, gasab merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram namun tidak sampai membatalkan sholat. Misalnya, kita akan melaksanakan sholat, kita tidak membawa peci, kita pakai peci orang lain tanpa meminta izin. Itu dinamakan gasab. Dosa, tetapi tidak membatalkan sholat. Atau kita memakai sarung orang lain tanpa izin. Itu dikatakan gasab. Kemudian apa dasar hukum gasab itu? Dasar hukum gasab di sini ada dua. Yang pertama surat An-Nisa ayat 29 dan yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bisa kalian perhatikan, kalian lihat. Gitu. Kemudian, bagaimana tanggung jawab orang yang menggasab? Orang yang menggasab harta mempunyai 4 tanggung jawab. Yang kedua, dia berdosa karena telah menggunakan barang orang lain tanpa izin. Yang kedua, ia wajib mengembalikan barang gasabannya ke tempatnya semula. Yang ketiga, ia wajib mengganti barang yang digasab jika ada kekurangan atau kerusakan. Dan yang keempat, ia wajib membayar denda jika barang yang digasab tidak sesuai dengan aslinya. Jadi banyak hal-hal yang harus dipenuhi atau menjadi hukuman bagi orang yang menggasab. Bisa kalian lihat, ini hikmah-hikmah dari dilarangnya untuk melakukan gasab. Bisa kalian baca, ya, bisa kalian perhatikan. Di sini hikmahnya kurang lebih berjumlah 11 hikmah. Awas, dalam istilah ilmu fikih itu ada istilah gasab dan ada istilah fahkum bidwahir. Misalnya seperti ini. Bapak, kalau teman saya misalnya Zaid, kalau Zaid sudah terbiasa Pak, walaupun kita tidak meminta izin untuk meminjam sendalnya, tapi Zaid sudah terbiasa untuk memperbolehkan siapa saja memakai sendalnya. Maka, jika kita memakai sendal Zaid itu tidak dikatakan gasab, walaupun tidak meminta izin.
Itu karena mengapa? Tidak dosa lah intinya, karena kita mengetahui bahwa seakan-akan Zaid pasti mengizinkan kita memakai sendalnya. Ataupun misalnya kita ikut duduk di atas motor orang lain yang kita tahu. Orang yang mempunyai motor, kalau motornya kita duduki, orang tersebut tidak akan mengeluh atau tidak akan tidak akan memarahi kita. Maka boleh kita duduk di atas motor tersebut. Intinya, jika kita mengetahui orang yang bendanya kita ambil manfaatnya tidak akan marah, maka kita boleh untuk melaksanakan hal tersebut. Tetapi untuk berjaga-jaga, hendaklah kita tidak boleh melaksanakan sesuatu yang seakan-akan kita tidak tahu bagaimana perasaan orang yang memiliki barang tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, bisa kalian tanyakan ke Bapak secara wapri atau bisa di komen di video ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil